Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat siang pemirsa, dan selamat malam tentunya pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan tetap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang datang mengirimkan WA ke saya maupun saya ambil dari video-video di YouTube, di Instagram, di TikTok maupun di Facebook tentunya. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Dwi Edi, Dwi Edi WTC. Ya. Pak Edi ini dari Bengkulu ini ya. Pak Dwi Edi. Ini saya bacakan saja asli apa WA-nya. Sugeng Sonten Pak Dr. Agus. Nah, biasa aja manggilnya. Nah, gitu ya. Salam kenal, saya Dwi dari Bengkulu, Pak. Oke, iya, Bengkulu. Ini kok pertanyaan banyak dari Bengkulu ini ya. Izin bertanya, menurut sampean pengelolaan kelapa sawit di lahan gambut apakah masih bisa menguntungkan? Mengingat dari video yang Bapak buat banyak permasalahan yang harus dihadapi ketika menanam sawit di lahan gambut. Berikut ini saya mau nanam kelapa sawit di lahan gambut, Pak. Videonya 2 ini saya kirim. Ya, ini dilihat ya. Coba kita lihat nanti videonya. Baru coba kita lihat ini baru penumbangan ini ya, ini gambut ditumbang, sudah ditumbang. Pohon-pohonnya. Oke, ini kemudian video yang kedua nanti saya gabungkan ini. Tapi ini gambutnya enggak begitu apa ini, banyak pohon-pohonnya. Oke, nanti kita jawab pertanyaannya. Berikut video lahan gambut yang rencananya mau kami tanam, Pak. Jadi memang benar menanam kelapa sawit itu satu memang harus yang diperhatikan kelas kesesuaian lahannya. Kan ada S1, S2, S3, N1, nah gitu, N0. Nah, jadi apa yang menjadikan dasar kelas kesesuaian lahan? Ya, kalau di daerah Bengkulu tentunya kan sudah termasuk yang cocok ya nanam kelapa sawit dari segi curah hujan. Kalau yang tidak cocok kan dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai NTT. Nah itu kalau dari segi tanahnya, nah itu tadi makanya ada daerah yang kita sebut daerah marginal. Daerah marginal yaitu ya berdasarkan kondisinya. Nah, salah satu yang marginal adalah tanah gambut. Nah, tanah gambut. Kemudian tanah berpasir yang volumenya dangkal. Kemudian tanah yang tergenang atau pasang surut. Nah, kan gitu. Kemudian apalagi ya, itulah tanah-tanah marginal, tanah yang mereng dan sebagainya. Kita berbicara di tanah gambut yang sering kita sampaikan ya. Nah, tidak mudah menanam sawit di lahan gambut. Karena apa? Nanti kadang kekurangan unsur mikro, gambutnya belum matang, ya kan? Nah, oleh karena itu gejalanya apa? Yang sering terjadi adalah lower front desiccation. Jadi pertama-tama menguning, pelepah-pelepah bawah akhirnya kering dan akhirnya pertumbuhannya ingkrik-ingkrik. Nah, gitu.
kemudian pH-nya rendah masam. Nah, ini kalau terlalu masam ya sulit itu apa saja gitu. Oleh karena itu kita perhatikan kelapa sawit termasuk yang ampuh sebetulnya ya. Coba di gambut yang tanaman budidaya yang bisa itu ya, kalau enggak sawit ya nanas kan gitu, labu lah gitu. Ini kan sawit termasuk yang hebat ya. Oleh karena itu nanam kelapa sawit dan lahan gambut itu kendalanya banyak, harus paham. Oleh karena itu harus diatur. Yang pertama adalah irigasinya, airnya itu jangan sampai tergenang ataupun kering, karena gambut adalah irreversible, kalau kering sudah nggak balik lagi. Oleh karena itu muka air tanahnya harus dijaga supaya terjaga gitu ya, 40-60 cm tentunya. Nah, ini kan saya ulas secara umum ya di lahan gambut. Setelah tata kelola air atau water manajemennya bagus, baru dilakukan pemupukan yang sesuai rekomendasi yang cukup dan seimbang. Nah gitu ya. Nah, yang sering di lahan gambut adalah kekurangan unsur mikro. Kemudian sering tergenang, apa itu harus ditapak kuda misalnya. Nah, gitu misal. Ini harus diperhatikan. Belum lagi mengenai infrastruktur. Aduh, bangun jalannya setengah ampun, setengah mati, biayanya banyak kita. Nah, kan gitu. Nah, ini pertanyaannya apakah masih menguntungkan? Ya kalau harga sawitnya bagus, ya kan, ini memang sedang agak rendah ini. Nah, itu kalau harganya bagus dan tata kelola airnya bagus, ini bisa ya tentunya masih untung. Banyak perusahaan yang banyak produktivitas tercapai di lahan gambut justru karena apa? Air selalu tersedia. Nah, gitu. Kalau di daerah lain kan mengandalkan curah hujan, tada hujan. Kalau di lahan gambut airnya selalu tersedia. Nah, tetapi harus dikelola, jangan tergenang dan jangan kekeringan. Nah, ini harus kita sirup-sirup ikan parit-paritnya harus dibuat, dijaga. Ini yang sangat penting. Oleh karena itu jawabannya ya kalau dikelola dengan baik masih menguntungkan. Kalau tidak putus asa. Nah, ingkrik-ingkrik nggak tumbuh dengan subur, lama-lama kuning kering mati pula kan gitu. Ini banyak yang demikian ya. Potensinya besar, nah, tapi resikonya juga kalau tidak tahu ya itu tadi. Jadi dari kalau saya komen ya, dari lahan bapak ini tadi gambutnya nggak yang parah banget ini, karena dari video yang pertama tadi masih oke ini. Nampaknya ya lumayan gambutnya, sudah agak matang nampaknya. Nah, ini sudah saya jawab ya, dari kelas kesesuaian lahan maupun pengelolaannya ya. Ini pertanyaan yang kedua dari Pak Dwi tadi. Menurut jenengan, varietas apa yang cocok untuk lahan gambut dan langkah awal apa yang harus saya perhatikan? Ya, ini yang langkah awal saya perhatikan tadi sudah saya jawab. Sekarang varietas apa saja yang cocok sebenarnya, ini sebenarnya untuk yang lain juga. Asal varietas unggul bersertifikat ya cocok gitu loh. Cocok. Jadi kesimpulannya tidak ada ini varietas ini untuk ini, varietas ini untuk ini, yang lain nggak bisa tumbuh, produksinya rendah. Bukan begitu. Hanya mempunyai kelebihan sekunder. Kelebihan sekunder ya. Jadi contohnya gini, di lahan gambut lah pilihlah varietas dampi. Ini karena dampi pertumbuhan meningginya lambat, dia pendek, tidak gampang ambruk, roboh, rebah gitu. Ini kelebihan sekundernya, manennya mudah misalnya kan gitu.
Tapi dari segi produktivitas ya itu tetap unggul begitu. Ini jadi bukan yang ini nggak bisa, yang ini kami milih yang datar terus dimereng, nggak bisa, bukan begitu. Pada prinsipnya yang unggul itu biasanya bisa dari segi produktivitas. Hanya kelebihan-kelebihan yang sekunder yang lain. Ini ya bisa ditangkap ya dari pertanyaan. Jadi yang lain tentunya masalah ekonomi ya silahkan yang masih semangat nanam sawit tadi di daerah gambut, perhatikan ini tekniknya yang betul, modalnya agak diperkuat sedikit ditambah ya modalnya, karena nanti selain pengelolaan juga infrastruktur jalan dan sebagainya. Nah tetapi komen saya yang terakhir adalah ya itu gimana lagi, lahan kita yang ada yaitu mau mencari lahan yang mineral kelas 1 misalnya sudah sulit sekali ya gitu. Apa daya, lahan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu yang ada dikelola dengan baik sesuai dengan potensinya. Nah, sesuai dengan potensinya. Oke, Pak Dwi Edi dan petani sawit sekalian, salam semangat, salam bertani ke depan. Pangan itu masih dibutuhkan di dunia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.